Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama program Serambi Tahsin, program kerjasama antara Tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh bersama Serambi Indonesia. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Insyiqaq dari ayat 7 hingga ayat 13. Sebelumnya, izinkan saya membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Oke. Pada ayat fa'amma. Fa'am kita bertemu dengan mim yang bertasydid. Di sini gunnah musyaddadah, jadi dibaca panjang 2 harokat. Fa'amma, kemudian setelah mim yang fathah ini kita bertemu dengan alif, maka di sini mat tabi'i dibaca 2 harokat saja. Fa'amma man nun sukun bertemu dengan hamzah, maka di sini hukumnya adalah izhar halqi, dibaca jelas. Fa'amma man ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka di sini juga mat asli ya, dibaca 2 harokat. Fa'amma man utiya kitabahu, kita ta di sini juga mat asli dibaca 2 harokat. Bahu biyamini, bahu kita ketemu dengan ha dhamir. Di sini namanya dalam ilmu tajwid adalah mad silah qasirah ya. Ha-nya dibaca 2 harokat karena ha dhamir ini berada di antara 2 huruf yang berharokat. Selain huruf setelah ha dhamir ini hamzah. Jadi hukumnya adalah mad silah qasirah. Oke, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka di sini dibaca 2 harokat saja, mat tabi'i biyamini. Oke, di sini di akhir ada huruf ha yang kita sukunkan, maka jangan lupa dialirkan huruf ha-nya biyamini. Oke, kemudian fasaufa. Waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka di sini ada yang namanya madlin. Fasaufa yuha, ha harokatnya fathah, setelahnya alif, maka di sini mat tabi'i yuhasabu hisabai. Tanwin ketemu dengan huruf ya, maka hukum tajwidnya adalah idgham bil gunnah. Nah, yang sering terjadi adalah kita hanya mengidghamkannya saja, memasukkan huruf ba-nya ke huruf ya-nya, bai, tanpa disertai gunnah, padahal hukumnya adalah idgham bil gunnah. Sehingga harus ada gunnah, harus ada suara sengau dari hidung ya, bayi, jangan bayi. Nah, seperti itu. Hisabai, yasiro, ya sukun sebelumnya kasrah, maka di sini mat tabi'i.
ro, kita berhenti di ro yang tanwin, maka di sini ada yang namanya mad iwad ya. Jadi berhenti pada huruf yang tanwin fathah yasiro, sehingga barisnya dihilangkan satu dan kita baca dengan 2 harokat. Oke, wayang qalibu, nun ketemu dengan huruf qaf, maka di sini hukumnya adalah ikhfa. Wayang qalibu ila ahlihi, ila di situ ada huruf mad, setelahnya ada hamzah tapi tidak dalam satu kata, maka di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Ila ahlihi masrura, hi ini sama ya, hak domir yang berada di antara 2 huruf yang berharokat, maka hukumnya adalah mad silah qasirah, dibaca 2 harokat. Ila ahlihi masrura, ru waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca 2 harokat mad asli. Kemudian ro di sini mad iwad ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa amman, mim yang bertasydid di sini berarti ada gunnah musyaddadah, kita baca 2 harokat. Wa amman utiya, nun sukun ketemu hamzah, izhar halqi, dibaca dengan jelas. Utiya kitabahu, ta di sini mad asli, bahu wara'a dhahrihu, sama juga hak dhamir yang berada di antara 2 huruf yang berharokat, maka di sini adalah mad silah qasirah ya. Wara'a dhahri, wara'a ada mad, setelahnya ada hamzah dalam satu kata, maka di sini hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil ya, dibaca 4 sampai 5 harokat. Wara'a dhahri, kemudian ro-nya itu dibaca tebal karena fathah. Wara'a dhahri, oke. Haknya kita sukunkan dan jangan lupa berikan sifat rakhwahnya, yaitu mengalirnya suara. Dhahri. Oke, kemudian fasaufa, waw sukun sebelumnya fathah, maka di sini ada mad lin, fasaufa yad'u yad. Nah, di sini ada qalqalah sughra. Ya, lagi-lagi dal sukun, cara mengqalqalahkan huruf qalqalah jangan sampai menambahkan hamzah sukun ya di akhirnya, yad. Nah, berarti kalau kita baca seperti ini, kita belum sempurna membaca pantulan atau qalqalah daripada huruf dal ini. Harusnya pantulannya sempurnakan. Yad, bukan yad gitu. Yad'u. Ain yang dhammah setelahnya ada waw sukun, maka di sini adalah mad ya, mad asli ya, dibaca 2 harokat. Lagi-lagi ketika kita bertemu dengan huruf mad alif waw ya, maka tempat keluarnya ketiga huruf ini itu ada di al-jauf, rongga mulut. Nah, tapi seringnya kita membacanya dari hidung, sehingga ketika membacanya terdengar suara sengau-sengau. Ya, maka ini kurang tepat karena kita mengeluarkannya dari hidung, padahal huruf mad ini, mad asli ini atau waw maddiyah ini itu keluarnya dari rongga mulut. Nah, jadi seharusnya dibaca seperti apa? Ya da'u. Nah, tidak terdengar suara sengau ya. Ya da'u thubura, ro. Nah, di sini juga mad iwad dan ro-nya kita baca tebal ya. Dan dibaca 2 harokat. Wa yasla sa'ira, yas. Nah, ya-nya kita baca tipis, huruf shad-nya kita baca tebal ya. Karena dia memiliki sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah, dan dia juga memiliki sifat itbaq, yaitu terangkatnya tengah lidah. Jadi pangkal lidah naik, tengah lidahnya juga naik ke langit-langit. Nah, jadi semakin sempit ruangan untuk kita alirkan suara daripada huruf sha ini, sehingga gara-gara proses daripada sifat isti'la dan itbaq, maka huruf shad akan terdengar tebal ya, tafkhim. Dan lagi-lagi jangan sampai dimonyongkan huruf sha-nya. Jangan dibaca wayas, tapi dibaca seperti biasa saja bibirnya, jangan dimonyongkan ya. Wayas, ya, yas. Karena kita hanya boleh memonyongkan kedua bibir pada huruf yang berharokat dhammah dan saat kita membaca huruf waw. Selebihnya meskipun huruf itu tebal, kita tidak boleh memonyongkan kedua bibir. Oke. Wa yasla sa'ira. Sa'i ya sukun sebelumnya kasrah, maka
Di sini ada mad asli, mad tabi'i dibaca 2 harokat saja. Ro kita wakaf di fathatain, maka di sini ada yang namanya mad iwad dibaca 2 harokat dan ro-nya kita baca tebal. Oke. Yang terakhir innahu, in ada nun yang bertasdid, maka di sini ada gunnah musyaddadah kita baca 2 harokat. Innahu kana, ada ha dhamir, di sini ada juga yang namanya mad silah qasirah ya, karena ha dhamir diapit oleh kedua huruf yang berharokat. Nah, jadi dibaca 2 harokat saja. Innahu kana, ka di sini ada huruf ka yang fathah berjumpa dengan alif, maka di sini ada mad asli dibaca 2 harokat saja. Innahu kana fi Oke, ada huruf mad, setelahnya ada hamzah tapi tidak dalam satu kata, maka di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya. Dibaca 4 sampai 5 harokat. Innahu kana fi ahlihi, sama mad silah qasirah karena ada ha dhamir diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Ahlihi masrura, runya dibaca tebal karena dia dhammah. Kemudian ro kita wakaf di ro, di sini juga ada yang namanya mad iwad. Mad iwad, ro-nya dibaca tebal dan hilangkan fathahnya 1. Jadi masrura, ro-nya kita baca 2 harokat. Baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.